Radio SPD, The Voice of Peace. Selamat pagi Ibu Kadis. Selamat pagi juga. Sudah luangkan waktu untuk di tengah-tengah kesibukan tapi bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di kesempatan pagi ini. Kita bersama Ibu Kadis pagi hari ini kita bicara tentang stunting dan 1000 hari pertama kehidupan gitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang stunting, ini gencar-gencarnya program pemerintah pusat sampai ke daerah bicara tentang stunting. Nah, untuk stunting sendiri di Kabupaten Halmahera Utara bagaimana Ibu? Stunting, prevalensi stunting di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2021 itu berkisar 30,5%. Tapi di tahun 2022 sudah turun sisa 24,9%. Dengan boleh turun. Ini berarti dia punya penurunan luar biasa bagus sih Bagus. untuk itu akibat berkat kerjasama tim dari tim dan diupayakan nanti pasti untuk tahun 2024 ya. Orang memang mau usahakan, kalau menurut Bupati bilang perlu zero, tapi ini agak susah susah. Ya, tapi mudah-mudahan yang penting ada. Kalau kita punya optimisme untuk kasih turun cepat ya, ini namanya percepatan penurunan stunting. Itu tergantung dari kerjasama antara petugas stunting sendiri menurut pemantauan Ibu artinya sudah ada penurunan sendiri, tapi pemahaman masyarakat bagaimana tentang stunting bagaimana di Halmahera Utara? Untuk pemahaman masyarakat, memang masyarakat masih banyak yang belum tahu. Mereka yang pemahaman mereka orang pendek itu stunting, tapi tidak selamanya orang pendek itu stunting. Tetapi kalau orang stunting sudah pasti pendek. Jadi karena dari orang lihat juga dari dia punya definisi kan, jadi itu stunting itu sebenarnya karena ada gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan anak itu akibat dari kekurangan gizi ya, kekurangan gizi yang kronis dan juga infeksi yang berulang. Nah, jadi itu kan orang lihat, jadi karena gangguan gizi dan infeksi, orang lihat dari si anak itu dia punya panjang badan atau tinggi badan itu berada di bawah standar. Kekurangan gizi. Tapi kita di Halmahera Utara ada yang namanya gizi buruk begitu Ibu, sampai gizi buruk. Ada, itu kalau itu biasanya kalau untuk gizi buruk bisa kan orang lihat data dari kesehatan. Itu kan karena apa? Sekarang kalau dulu sekarang saja orang lihat ada yang dia kan pelihara ayam. Telur. Dia punya ayam bertelur, dia jual. Setelah itu dia beli supermi, dia singgah. Ya bagaimana ada gizi, padahal dalam telur itu justru gizinya yang paling tinggi. Itu untuk perkembangan otak anak ini paling bagus di telur, proteinnya kan tinggi. Jadi karena mereka punya pemahaman tentang gizi kurang tidak ada ini, mungkin ya dari kurang pengetahuan dari keluarga tersebut, sehingga lebih baik dia jual tuh telur, mungkin cari uang. Telur 4 biji 2.500 umpamanya dia jual satu, jadi dapat 10.000. Kemudian singgah beli supermi. Di situ kan cuma gambar telur. Tapi mie-nya kurang gizi. Mie-nya tidak ada gizi sama sekali kalau mau bilang. Itu kan cuma dia mau kenyang saja mungkin bisa. Benar. Ini artinya kita salah memahami tentang mengkonsumsi yang sehat-sehat. Padahal ada juga makanan-makanan sehat di sekitar kita ya Bu. Padahal kalau di laut itu kan umpamanya nelayan juga dapat ikan. Ada juga yang mereka jual, bukan sisipkan dulu untuk keluarga seharusnya, nanti sisanya dijual. Ini mereka jual dulu, nanti sisanya untuk keluarga. Kalau jual sudah habis, keluarga dapat apa ya? Paling supermi juga, sudah pasti itu. Ini untuk apa artinya pemahaman masyarakat sejauh ini. Nah, untuk 1000 hari pertama kehidupan ini bagaimana ya? Ini kan salah satu lagi kan untuk pencegahan stunting. Jadi di mana dalam 1000 hari pertama kehidupan itu artinya anak dari 0, mulai dia jadi 0 hari sampai dia genap 2 tahun. Itu
mulai dari ibu hamil ya. Jadi waktu dia hamil, jadi tahap kehamilan. Jadi bayi sepenuhnya dia kan bergantung kepada ibu untuk suplai nutrisi. Jadi apa yang ibu makan, iya. itu untuk makan ada di gitu dalam. Iya, jadi pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh si bayi itu ya penentuan di ibu hamil lagi. Nah, kemudian waktu dia lahir itu tahap 0 sampai 12 bulan, itu terjadi pertumbuhan fisik yang paling cepat. Dan tunggu, di saat kehamilan itu sebenarnya perkembangan otak 80% itu dia berkembang di saat hamil itu. Jadi berarti masih dalam tahapan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi pembentukan otak itu terjadi di 2 tahun pertama, jadi dalam kandungan dan setelah dia lahir. Jadi di saat 0 sampai 12 bulan, yaitu 0 sampai 1 tahun itu kan terjadi pertumbuhan, baik dia punya fisik toh sangat cepat, terus awal mulai perkembangan dia punya kemampuan berpikir ya. Kemampuan berpikir, terus mulai muncul kemampuan berkomunikasi. Itu di tahap awal. Juga dia mulai belajar. Jadi masa belajar untuk bisa dapat teman, toh kalau umur 1 tahun. Kemudian sesudah itu di tahap 1 tahun sampai 2 tahun, jadi 13 bulan sampai 24 bulan, ini anak banyak bergerak dan selalu ingin tahu. Tuh coba lihat tuh anak-anak yang di bawah dia tahu. Jadi selalu ingin tahu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa perkembangan yang sangat pesat ya. Jadi perkembangan pesat pada kemampuan fisik dan dia juga berpikir. Jadi di tahapan 1000 hari pertama kehidupan itu yang paling penting, faktor gizi itu yang paling di situ. Jadi dalam keluarga itu jadi perlu orang perhatikan jenis makanan apa yang tong kasih. Jangan cuma supermi toh. Jadi bentuk makanan bagaimana, dia porsi bagaimana, serta berapa kali tong kasih makan. Jangan cuma 1 kali 1 hari juga, itu kurang apa. Berarti kan ini Ibu, artinya kalau bicara tentang stunting ini sebenarnya langkah awal penanganannya itu waktu ibu ini masih dalam maksudnya 0 hari. Iya, dari mulai jadi. Tapi sebenarnya sebelum itu remaja putri itu yang orang sekarang. Jadi di sekolah-sekolah kan biasanya dari dinas kesehatan kasih obat tablet tambah darah. Jadi tiap bulan mereka minum ini. Karena kalau remaja putri kan biasanya ada haid kan, berarti dia mengeluarkan darah. Jadi ganti dengan tablet tambah darah itu. Jadi kalau di sekolah kalau dapat tablet tambah darah itu harus minum. Kalau di SMK ada apa? Itu harus minum. Memang mungkin dia punya rasa kurang enak, tapi dia punya fungsi itu paling tinggi. Karena itu kalau terus waktu hamil juga kan dia mesti minum, karena itu untuk zat besi itu paling bagus kan, untuk perkembangan otak juga itu. Nah, kalau untuk 0 sampai, artinya untuk pemeriksaan itu kan artinya hampir rata-rata wanita yang hamil itu mereka jarang sekali untuk periksa kandungan. Seharusnya begitu tahu hamil sudah harus pergi memeriksakan diri ke tenaga kesehatan, baik di posyandu atau ke bidan atau ke dokter, ke puskesmas gitu. Karena ini sangat penting supaya orang bisa kontrol atau orang antisipasi. Jadi dari awal tahu tanda-tanda kan kalau ibu hamil kan orang lihat lagi dia punya lingkar lengan. Itu harus di atas 23 cm. Kalau kurang itu resiko stunting banyak sekali resikonya juga. Terus kurang darah bisa. Jadi dari awal-awal, jadi dari awal-awal untuk mencegah stunting. Jadi remaja putri juga gitu, terus waktu hamil, kemudian untuk calon pengantin. Jadi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, bayi, duta, balita. Itu orang antisipasi itu. Jadi sekarang juga itu ada, kalau calon pengantin kan diwajibkan
supaya 3 bulan sebelum menikah kalau bisa sudah memeriksakan diri ke puskesmas atau ke tenaga kesehatan supaya bisa mengetahui dari awal bahwa dia sehat dan sudah siap hamil, jadi sudah siap menikah dan siap hamil. Ada tuh program BKKBN itu LC-MIL, ada elektronik siap nikah siap hamil. Jadi saat dia periksa kesehatan hasilnya itu diupload ke LC-MIL. Nanti di situ yang apa kalau berarti belum ini umpamanya tandanya merah, itu berarti dia belum dia tunda dulu hamil, kehamilannya. Nanti tim pendamping kami yang ada dampingi dia untuk berperiksa sampai betul-betul bahwa sudah siap untuk hamil. Iya, karena kalau itu kan ini kan artinya saya lambat laun lebih ibu sampaikan seperti begini kan artinya membuka saya sebagai laki-laki juga akhirnya. Iya, jadi itu makanya sebagai suami kalau istri hamil tolong bilang periksa di kesehatan. Kemudian ini anak umur berapa? 19. Ini lagi jadi dalam proses pertumbuhan kan ini dia masih masuk ke 1000 hari pertama kehidupan. Jadi faktor gizinya ini penting. Jadi usahakan dia gizi ikan laut, telur itu bagus. Tuh Adek. Adek pintar. Nah kalau ini ada begini Bu. Biasanya ada yang misalnya kecil lalu kita lihat dia hamil. Ini kayak ukuran pinggul itu Ibu. Ukuran pinggul kecil lalu ada perutnya itu besar ini resikonya bagaimana nanti ini? Makanya itu kalau model gitu lebih baik periksakan diri ke dokter supaya dokter bisa apa-apakah dia bisa melahirkan normal ataukah harus ada pendampingan dokter ini tindakan operasi itu. Nah, banyak dari kita di Halmahera Utara ini juga hal-hal terkait begitu kan kita masih sistem tradisional nih Bu. Iya. Sistem tradisional. Nah ini memang kita harus perlu banyak menyampaikan ke masyarakat juga terkait dengan yang tradisional. Oke lah kita bisa percaya bagaimana, tapi ya nanti kalau penanganan yang lebih fatal lagi kan itu mitos kan. Iya. Lebih kalau yang lebih gampang ya ke tenaga kesehatan saja. Memang kalau tradisional mungkin dulu kemungkinan bisa juga ya, tapi jangan ikut karena dari dulu masih tetap begitu, bisa-bisa nanti ya nyawa di ujung tanduk baru kaget, baru kasih lari ke rumah sakit. Ada kan lain bilang kita anak banyak melahirkan biasa sama dengan kita cuma konto 1 kali langsung keluar. Itu dulu kan dia punya situasi mungkin beda ya Ibu keadaan lingkungan, mungkin udara masih bersih atau apa, terus dia mungkin masih banyak bergerak, tapi sekarang kan sudah dimanjakan dengan segala macam fasilitas yang ada. Begitu hamil kan terlalu santai dan malas-malasan atau pergi ke sana mesti naik bentor atau apa, sudah tidak ini. Jadi akhirnya mungkin kandungan juga sudah melemah atau tidak karena sudah terlalu dimanjakan. Kemudian pikir-pikir masih sama dengan dulu, akhirnya bisa pendarahan. Orang takutnya itu kan pendarahan. Kalau sampai pendarahan, siapa lagi yang mau disalahkan? Jelas siapa? Pasti keluarga yang bersangkutan juga dia. Tapi orang yang bersangkutan jangan terlalu bagaimana orang yang tahu, orang kasih motivasi ya sama suami tetap harus bawa, karena ingat di dalam itu masa proses itu tuh kan masa awal kehidupan itu mulai dari masa hamil itu, kemudian bayi, kemudian usia di bawah 2 tahun itu. Jadi 270 hari dalam perut coba hitung 9 bulan kan. Terus di luar itu 730 hari, kasih baku tambah ya 1000, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Tapi orang yang pikir dalam waktu 2 tahun itu aman begitu, sudah dia start stunting, pas 2 tahun lebih orang start kasih makanan yang bergizi, pokoknya asal makan mulai ajar makan supermi, ajar beli itu snack dengan segala macam, bisa
dia bisa dapat stunting. Walaupun di 2 tahun pertama so aman. Jadi di bawah 5 tahun itu orang mesti perlu orang itu tetap tong awasi terus. Bukan berarti setelah 2 tahun itu so aman, tidak, tetap orang ini jaga terus. Oh, jadi tetap masih ada risikonya begitu. Masih ada risiko. Jadi tiap bulan bawa ke posyandu untuk orang lihat dia punya perkembangan, pertumbuhan dan perkembangan. Dia punya berat badan naik atau tidak, dia punya panjang badan tertambah atau tidak. Nah itu. Iya, kalau ke posyandu rutin kalau rutin. Iya, jadi ada ini kan rutin toh. Imunisasinya juga harus lengkap ya Bu ya? Iya, imunisasi harus lengkap. Jadi untuk pencegahan ke anak biar tidak stunting ini kan mitosnya kalau anak kecil atau stunting begitu orang kadang bilang itu biasa keturunan. Bukan, memang ada turunan namanya anak kecil, tapi ada juga mama dengan papa pendek tapi karena faktor gizinya anak bisa tinggi. Kan tuh ini kan perkembangan dan pertumbuhan, bukan berarti dia cuma ikut gen. Bisa memang gennya pendek. Bukan untuk gemuk ya Bu. Bukan. Kalau terlalu gemuk juga tidak tinggi, itu tetap itu namanya obesitas. Jadi makanya ke posyandu supaya ukur tinggi badan, panjang badan dan berat badan. Kemarin cuma berat badan yang tertambat, dia tidak pendek. Iya, dia punya tinggi atau panjang itu resiko. Itu tidak ideal namanya. Iya, itu tidak ideal. Jadi panjang dengan berat harus seimbang. Karena ada yang biasanya sekarang juga maksudnya lagi gencar-gencarnya obesitas ini, banyak kasus-kasus kematian karena obesitas di Indonesia. Iya. Lalu anak-anak sekarang itu kecil-kecil tapi badannya itu gemuk. Tapi sebenarnya orang tidak tahu bahwa itu yang gemuk itu sebenarnya itu orang tidak tahu bahwa itu orang mungkin sepupuk penyakit. Iya, karena dia mungkin gemuk tambah lagi kurang bergerak, ya bisa kolesterol, asam urat, gula bisa ada pada dia. Penyakit-penyakit yang orang tua alami itu semuanya sudah bisa. Jadi dari kecil dia sudah dapat. Orang begitu dewasa ya sudah. Ternyata dia punya bibit itu sejak kecil gitu. Jadi memang pencegahan jadi cegah dari awal. Jadi ya kalau anak gemuk ya yang bagaimana jangan terlalu gemuk lah. Makanya bawa terus ke itu supaya bisa dengar dokter bilang apa. Oh ini anak sudah melebihi ukuran ini. Iya. Nah baik Ibu, kalau untuk stunting, kenapa stunting ini memang harus artinya penting bagi masyarakat? Iya karena anak mengalami pertumbuhan otak dengan sangat itu kan di waktu 1000 hari pertama kehidupan. Jadi orang penting sekali orang jaga itu dia hari di 1000 hari pertama karena memang penting. Ini stunting ini kan perkembangan otaknya itu kalau umpama orang perhatikan karena 80% pertumbuhan otak yang sangat cepat itu di saat umur-umur itu. Jadi kalau orang tidak perhatikan akhirnya bisa terjadi stunting. Jadi ini stunting ini nanti kan dia nanti mau bilang bodoh ya bodoh. Umpamanya anak di saat dia punya nama jadi karena maksudnya ya perkembangan otaknya lah dia. Jadi karena tidak berkembang akhirnya itu dia sebenarnya ada pengaruh di daya otak, daya serap, gerak. Jadi dia pedampak itu yang orang lihat. Bisa dampak jangka pendek, bisa juga dampak jangka panjang. Ini stunting ini. Jadi ini penting sekali cegah. Karena kalau jangka pendek itu dia kan terganggu dia punya perkembangan otak, Kemudian dia punya kecerdasan berkurang. Bisa saja dia turunan orang cerdas, tapi kalau dia stunting karena gizinya kurang, dia kecerdasannya bisa kurang. Terus ada gangguan pertumbuhan fisik. Dia punya fisik lagi bisa terganggu. Terus dia punya metabolisme dalam tubuh lagi kan terganggu. Kemudian jangka panjangnya dia menurun, dia punya kemampuan belajar.
DP kognitif itu menurun. Itu jangka panjang seterusnya dia bisa ini. Kemudian kekebalan tubuh, ya, kekebalan tubuh juga bisa turun dan mudah terkena penyakit. Itu kalau itu stunting lah. Nah, kemudian dia bisa meningkatkan risiko ini tadi kita bilang tuh penyakit degeneratif itu. Dia bisa jadi gemuk, obesitas toh, terus gampang dapat penyakit jantung. Kan anak-anak juga bisa penyakit jantung dari apa nah. Kemudian penyakit di pembuluh darah itu salah satu jantung juga. Bisa dapat kanker juga bisa. Itu semua penyakit lah. Stroke, disabilitas pada usia waktu tua. Itu dia bawa mulai dari ini akibat dari resikonya ini. Itu resiko itu untuk jangka panjangnya ke sana ya. Jadi di saat dia stunting itu besok-besok kan jangka panjang kita bilang. Berarti itu besok-besok itu dia bisa kena jantung, kena penyakit tadi tuh gula, apa lagi? Hipertensi dengan segala macam yang pembuluh darah lah, penyakit-penyakit yang apa di pembuluh darah. Jadi berarti itu orang cegah dari awal, mulai dari remaja putri, calon pengantin. Jadi kalau semua menikah itu periksa kesehatan. Remaja putri itu obat tambah darah itu mau dijaga minum, konsumsi. Ya. Jangan pas apa kok cuma ambil ke sana buang karena dia terasa sedap. Kemudian calon pengantin rencana menikah 3 bulan sebelum menikah periksa sudah kesehatan. Kemudian kalau kawin, hamil, periksa. Kemudian begitu habis melahirkan, ASI eksklusif itu penting. Jadi selama 6 bulan itu kasih ASI saja, jangan dulu bantu dengan yang lain-lain. Kemudian saat boleh kasih makan ya, dan mulai dari itu makanan pendamping juga kasih pilih yang mana. Kan ada di buku posyandu itu di situ nanti baca-baca. Jangan ada ibu-ibu yang mendapat buku posyandu cuma simpan. Posyandu itu kan cuma dipakai pada saat mau pergi. Ya, padahal itu fungsinya. Di situ ibu-ibu bisa belajar, bapak-bapak juga baca di situ. Kemudian waktu anak diare kasih apa? Di situ kan ada ini lengkap di situ. Terus tiap bulan pantau terus dia pergi posyandu terus. Kemudian selalu orang jaga ya kebersihan lingkungan. Itu juga faktor. Iya, itu salah satu faktor pendukung juga. Dia bisa pencetus apa juga kalau lingkungan kotor anak bisa cacingan, dapat diare apa semua. WC kamar mandi juga harus penting. Air yang bersih itu juga penyebab salah satu faktor resiko stunting. Jadi resiko selain resiko yang ada ibu, ada yang misalnya itu hampir rata-rata sebenarnya selama ini kita abai, tidak perhatikan dengan baik kayak buku posyandu kita tidak pernah baca-baca, lingkungan kotor dan sebagainya. Biasanya kan penyesalan dari belakang. Iya, biasanya penyesalan. Apa yang harus kita lakukan ibu untuk artinya kita sudah tahu efek-efeknya ini, dampak-dampaknya ini. Kira-kira sebagai orang tua itu apa yang harus kita lakukan? Apakah ini karena hampir kebanyakan kalau bicara begini kan perempuan, kita yang laki-laki ini kayaknya cuek-cuek saja. Makanya itu bagaimana peran suami itu. Jadi kalau dalam keluarga ada itu suami apa dia nama itu judul. Jadi peran suami jadi urus anak itu kan bukan cuma istri toh, jadi suami mendampingi. Jadi pola asuh. Jadi pola asuh orang tua itu penting. Jadi antara suami istri ada kerjasama toh. Jadi di saat mana si bapak lagi yang ini urus, kalau umpama si istri itu bapak juga, terus bapak juga kan kasih ingat umpamanya si istri lupa ini ya, lupa waktu hamil, lupa ke posyandu ya bapak yang kasih ingat. Kemudian waktu melahirkan ASI pertama itu jangan lupa selama 6 bulan. Kalau tidak, maksudnya selama anak ibu dia itu tidak bisa memberikan ASI itu bagaimana? Itu kan harus periksa dulu ke dokter. Kenapa dia tidak bisa memberikan ASI? Mungkin
kalau ada hal-hal medis yang memang tidak boleh, itu harus ada rekomendasi dari dokter. Tapi kalau dokter bilang boleh, ya apa? Tapi tidak selamanya ASI itu buruk, karena ini ASI kan makanan bayi yang sudah di apa oleh. Maksudnya kayak ini ya ibu. Bapak ibu penyakit, ibu sakit atau bagaimana? Tidak ada air susu sama sekali. Tidak ada. Untuk antisipasi itu sebenarnya di saat hamil, makanya itu kami kan bilang sebelum menikah periksa dulu kesehatan. Begitu so nikah terus hamil, rajin periksa lagi ke kesehatan supaya mungkin ada kiat-kiat yang akan di apa oleh tenaga kesehatan, bagaimana cara merawat payudara, terus apa biasanya ini kan seringkali kan sebelum melahirkan juga kan ada itu. Kalau ada tanda-tanda yang tidak itu, nanti dokter yang kasih resep apa. Makanya dari awal jangan nanti so dekat-dekat, nanti so melahirkan baru kita terada ASI, susu terada kuah, jadi terpaksa kasih ini. Itu sebenarnya alasan. Kalau menurut saya itu kan Tuhan ciptakan. Ini kan anak punya, pasti semua ada. Saya dari tiga putri, yang pertama diberikan ASI sampai 2 tahun, tapi yang kedua, ketiga ASI. Padahal itu memang tidak ada ASI. Sebenarnya pengalaman pertama mungkin kurang periksa kesehatan. Kita sudah coba dengan orang bilang makan kacang-kacangan, sayur, tapi apa rajin periksa? Kalau untuk periksa kesehatan periksa. Rajin. Cuman katanya ya artinya saya udah tahu juga, karena yang pertama, anak yang pertama bagus sampai 2 tahun. Yang kedua itu hanya beberapa bulan. Yang ketiga ini cuma sekali pertama saja. Setelah itu ini tapi pernah ke dokter kandungan, ke dokter kandungan pemeriksaan di saat hamil tetap itu. Tapi ke dokter anak? Dokter anak kecuali anak-anak sakit baru kita ke dokter anak. Oh iya, kalau dokter anak. Nah, sejauh ini perkembangan biasanya kan Pak dokter ahli saja, ahli kandungan kan bisa tanya kenapa, mungkin ya. Makanya ketiga dengan program-program stunting apa yang Ibu sampaikan ini kan artinya membuka wawasan selain kepada yang lain, kepada saya juga. Ini kan penting juga bahwa makanya saya lebih banyak ke laki-laki juga, kita juga perlu tahu, kita jangan membiarkan saja itu tanggung jawab istri. Urusan anak-anak itu tanggung jawab semua keluarga yang ada yang berkait, bukan cuma istri terus istri so hamil lahirkan urus lagi, terus bapak senang aja cuma mencari. Mungkin Pak Iwan waktu ibu hamil anak pertama ada konsumsi obat-obat? Iya. Atau ada ramuan-ramuan? Obat-obat untuk kayak tambah darah. Tapi ramuan-ramuan kayak apa? Ramuan-ramuan tradisional begitu ada konsumsi? Karena faktor penyebab keringnya air susu juga dari situ. Atau mungkin pernah sakit apa terus obat-obat tertentu yang iya mungkin penyebabnya juga dari situ. Ada juga ada obat. Berarti nanti kalau kita perencanaan untuk yang keempat lagi boleh kita. Yang penting biar keempat, kelima boleh, yang penting tuh anak-anak pertama, kedua, ketiga bisa terurus dengan baik. Toh ibu kalau kasih banyak-banyak tuh pertama, kedua, ketiga terlantar, kena lagi undang-undang penelantaran anak, jadi undang-undang perlindungan anak. Iya kan. Karena itu kalau tidak kasih ASI itu melanggar juga, karena anak punya haknya dia. Anak mendapatkan air susu. Itu salah satu juga. Jadi Pak Iwan mungkin ketika anak tidak diberikan ASI, orang harus memperhatikan gizi. Gizi anak ini harus diperhatikan benar-benar bahwa dia harus mendapatkan nutrisi yang memang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ditambah dengan susu formula. Jadi susu formula ini mungkin orang cari susu formula yang memang agak lebih bagus. Karena kan ada SGM, tapi kan ada lagi susu formula yang lebih di atas yang memang direkomendasi oleh dokter-dokter anak. Semakin bagus harga susunya itu kan. Tapi kalau menurut saya, semua susu yang itu sebenarnya sama saja, cuma tergantung dari anak cocok atau dia tidak. Punya kecocokan karena kadang ada yang minum juga itu
yang kayak bagaimana dia kena diare, alergi, ya. Begitu. Jadi tergantung dari mungkin daya tahan atau kondisi si anak itu, mungkin tergantung dari di saat hamil itu, ibu hamil itu. Nah, hampir rata-rata anak-anak maksudnya kalau minum susu, saya di Tobelo ini saya lihat juga kalau anak-anak itu kalau dibilang minum susu itu mereka kayak rasa jijik atau ini karena mungkin tidak terbiasa dari kecil diberikan susu, sehingga kita kalau bilang minum susu pahit atau rasa. Tapi dia konsumsi apa ini Pak Iwan? Susu. Susu apa dia? Susu SGM. SGM bagus. SGM juga bagus. Kurang boleh promosi. Iya, tidak. Nanti dipotong. Nanti dipotong. Iya, baik. Iya, baik. Dan sejauh ini yang artinya sudah penurunan stunting yang luar biasa ini, apa yang Ibu harapkan ke depannya kepada masyarakat, kira-kira kepada teman-teman mitra-mitra yang lain, itu apa Ibu? Untuk turunkan stunting yang saya harapkan dari seluruh masyarakat, marilah orang sama-sama bagi yang punya anak remaja putri supaya jaga kesehatan di saat untuk supaya tetap minum obat tambah darah. Kemudian kepada calon-calon pengantin, apabila sudah merencanakan perkawinan, diusahakan 3 bulan sebelum acara itu periksakan diri ke puskesmas supaya bisa orang dapat tahu ini sehat atau tidak, apakah sudah siap hamil atau belum. Kemudian bagi ibu hamil, periksakan diri ke tenaga kesehatan, baik ke posyandu, puskesmas atau ke dokter, supaya bisa orang lihat perkembangan janin di dalam kandungan itu selama 270 hari itu. Dan paling kurang periksa ya 6 kali. Kalau dulu kan 4 kali, sekarang 6 kali itu paling kurang. Nah, kalau lebih ya tidak apa. Kemudian setelah melahirkan, usahakan berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jangan dulu tambah yang lain. Nah, nanti setelah 6 bulan baru dicoba dengan makanan pendamping. Usahakan nutrisi anak itu dijaga sampai dengan 2 tahun, tapi sampai setelah 2 tahun tetap periksakan diri, tetap bawa ke posyandu, rajin-rajin bawa ke posyandu, dan tetap orang itu sampai dewasa. Itu makanan orang perhatikan faktor gizi. Jadi faktor gizi itu diperhatikan supaya dan juga lingkungan supaya bisa cegah stunting. Lingkungan juga harus bersih untuk cegah penyakit-penyakit infeksi. Oke, baik Ibu. Mungkin ada tambahan ada sedikit, tambahan dari ya, Ibu dari Eda. Ya, mungkin sebagai pemerintah daerah, kami berharap adanya dukungan dari semua pihak dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui lintas sektor, dinas terkait, stakeholder dan mitra kerja. Kalau boleh ada kegiatan kolaborasi. Karena melalui kegiatan kolaborasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Halmahera Utara mudah-mudahan dapat diturunkan dari 24,9 menjadi 14% pada tahun 2024. Bila perlu zero. Mungkin bila perlu kita zero berdasarkan harapan-harapan keinginan Pak Bupati. Dan kita semua harus bekerja keras untuk percepatan penurunan stunting. Mungkin dari tambahan dari saya, ya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya buat Ibu Kadis yang sudah hadir di sini, Ibu Evelina Hendrik ya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, beserta Ibu Kabid Keluarga Berencana, Ibu Eda dan Adik
Andini dan adik Diana ya sudah hadir di kesempatan hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mari Bapak Saudara semua di mana saja berada, kita dukung program stunting ini. Kita sama-sama saling berkolaborasi untuk penurunan percepatan stunting di Kabupaten Halmahera Utara. Saya Iwan Sritubun pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa. Salam BKKBN, berencana itu keren.